Namaku Ibu Virginia. Nah, jadi pertama kali aku tuh tahu Morula IVF tuh dari temen satu pelayanan doa kita bareng. Teman saya ini bilang, udah lu coba aja ke Morula gitu. Itu gue bayi tabung di sana berhasil, dia bilang gitu kan. Oh iya, sama dokter siapa? Tapi lu lihat dulu aja, ada referensinya, maksudnya ada dokter Ivan, ada dokter Ali Pauline. Jadi saya mulai program di sini itu mulai bertemu dengan dokter Ali pertama kali itu di tanggal 31 Agustus 2018. Lalu program masih dengan program alami selama 6 bulan, program alami, lalu lanjut masuk ke tahap inseminasi. Inseminasi itu saya pertama kali inseminasi itu sekitar bulan Maret itu saya program, kalau nggak salah Maret. Lalu pertama kali gagal, rasanya aduh dunia kayak mau pecah, bener-bener runtuh banget. Percaya nggak percaya, datang ke dokter Ari, bayar biaya konsultasi hanya untuk menangis mati-matian karena hatinya tuh hancur banget. Tapi di situ berusaha untuk selalu minta, dan maksudnya yang saya suka dari rumah sakit Bunda ini tuh dokternya itu selalu 24 jam on time. Maksudnya dia akan melayani kita, bales WhatsApp kita masih saat itu juga on time. Jadi maksudnya jeda paling ya 1 hari nggak lewat dari 1 hari itu pasti akan dibales langsung. Jadi kalau untuk yang ibu-ibu nih masih penasaran mau pakai yang rumah sakit ini, mungkin banyak yang sekarang sudah menawarkan bayi tabung di mana-mana gitu. Tapi dari tahap saya ini, dari inseminasi ini, saya sampai kalau nggak salah saya lupa, saya inseminasi 3 kali atau 4 kali ya. Pokoknya tuh gagal semua. Sampai mengumpulkan niat ke bayi tabung tuh masih nanya lagi dengan dokter Ari Pauline, dok, apa pendapat dokter hingga dokter menyuruh saya sampai ke bayi tabung? Ya, karena jawaban dokter tuh sangat buat saya tuh tenang itu, karena dia bilang, karena kamu tuh tidak mandul. Jadi karena di pikiran saya itu wanita itu, saya nggak bisa punya anak, saya mandul gitu loh. Jadi saya tuh married tuh dari tahun 2011. Nah, memang awalnya itu menunda karena suami yang punya nazar sendiri untuk nggak mau punya anak dulu lah, nanti aja 4-5 tahun lagi baru punya anak. Akhirnya memang bener-bener dikasih sama Tuhan tuh, nih gue kasih sesuai dengan mau lu gitu kan, yang kata kasar katanya seperti itu. Jujur ya, ini pengalaman paling sedih saya. Jadi bayi tabung saya tuh, saya HCG-nya hanya dapat di angka 40.34. Dan kalau mau dibilang positif, itu adalah positif rendah, positif sangat rendah. Tapi saya bersyukur bisa kenal sama dokter Ari karena beliau sangat cekatan. Begitu langsung dia kasih saya langsung obat suntikan. Malam itu juga dia bilang, ya udah kamu sekarang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan kemana-mana, kamu pakai kursi roda. Nah, dia bilang, kamu sekarang suruh David ambil obat di Bunda. Dia kasih resep secara telepon by WhatsApp, minta ke suster sini. Sampai minggu depannya saya cek darah kembali untuk beta HCG-nya itu di angka 1100 gitu. Di situ tuh yang perjuangannya belum sampai situ. Dan dari dokter Ari Pauline pun bilang, kamu jangan bahagia dulu ya, ini belum disebut hamil. Kenapa dok? Karena kita belum tahu ada detak jantungnya, ada kantong rahimnya kah, berkembang tidak gitu. Jadi hamil di luar kandungan tidak gitu. Jadi kamu jangan bahagia dulu, intinya kamu masih nggak boleh publish juga gitu, nggak boleh kan, karena beliau tahu saya sangat suka untuk bersosialisasi ke orang-orang, memperkenalkan, gue berhasil nih di Morula sama dokter Ali. Dan maksudnya beliau nggak kasih dulu, karena beliau takut juga saya gagal lagi gitu. Yang penting tuh intinya tuh sampai di titik 4 bulan. Pasti sampai 4 bulan itu dokter Ali baru sampai akhirnya dia bilang, akhirnya ya Virgin, kita sudah sampai tahap ini, dia bilang gitu. Akhirnya berjalannya waktu, pas di kehamilan saya ke 7 bulan, saya terkena preeklamsia. Protein urin saya sudah ada 2. Jadi bahkan dokter Ari sangat cekatan banget di sini. Maksudnya ada apapun saya nggak perlu konsul datang. Tapi kalau misalnya hanya nanya-nanya itu bisa lewat by phone. Karena zaman sekarang itu banyak dokter-dokter di tempat rumah sakit lain tuh yang mungkin kalau misalnya kita konsul lewat WhatsApp atau lewat SMS itu nggak dibales sampai kita sudah visit lagi seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, oh ya ada WhatsApp ya, oh ya ada SMS yang masuk ya. Saya sibuk nggak ngelihat seperti itu. Jadi
kadang-kadang tuh saya tuh suka merasa kayak bangga banget untuk memperkenalkan orang banyak banget. Oh ya, satu lagi yang mesti digarisbawahi, saya program sama Dokter Ari Pauline itu memang paling didasarkan berat badan. Jadi saya sama Dokter Ari Pauline itu turun berat badan dulu, baru boleh program. Jadi itu pengalaman saya dari sama Dokter Ari Pauline itu dari hampir 148 kilo. Lalu saya turun sama Dokter Ari Pauline sampai ke angka 92,8. Lalu saya baru mulai program. Pas saya hamil itu kemarin, yang pas saya kena lanjut ke preeklamsia. Terakhir tuh saya padahal ingin melahirkan tuh di rumah sakit lain karena masalah kedekatan rumah dari sini. Pas saat saya ingin melahirkan tuh saya di usia 36 week 5 hari. Nah, jadi posisinya itu saya itu batuk berat, sangat batuk berat. Lalu Dokter Ari bilang, udah Virgin, kamu diobservasi dulu ya sama dokter internis ini, dia bilang. Oh ya udah dok, saya urus-urus segala macam. Lalu di rumah sakit lain itu saya merasa sangat tertekan karena dengan posisi saya hamil besar, batuk berat, terlentang ditusukkan tangan 15 tusukan sampai masih bengkak sampai sekarang ini, itu nggak dapat tusukannya. Saya bilang, Sus, nanti dulu ya Sus, saya ambil nafas dulu, namanya orang gendut setengah mati 138 kilo kan, kalian bisa bayangkan aja kayak gimana. 138 kilo saya suruh tarik nafas aja nggak boleh. Lalu dokter jaga datang tiba-tiba bilang, oh kamu harus di terapi ICU. Saya dengan polos jawab, maksudnya gimana dok terapi ICU gitu. Oh iya, maksudnya karena kamu di paru-paru kamu ada airnya. Dokter tahu dari mana saya ada airnya, sedangkan dokter kan nggak ronsen saya bilang gitu. Karena kan saya cuma batuk berat doang posisinya, saya bilang. Oh iya bu, jadi kita mesti menggunakan ventilator. Terus saya bilang, maksudnya jadi baby saya gimana, saya bilang gitu kan. Saya masih nanya seperti itu. Terus dia jawab, oh iya, save mommy first ya, not safety baby first, dia bilang gitu. Jadi save mommy first ya, dia bilang kayak gitu. Saya bingung dong, kenapa harus save mommy first, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, iya bu, karena kita di dunia kedokteran tuh etikanya itu tetap harus yang diselamatkan adalah ibunya. Wah, di situ saya stres berat dari tensi 140 naik hingga tensi 200/110. Kebayang dong, tapi saya masih bisa jalan. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Saya masih bisa jalan ke kamar mandi. Saya sama Dokter Ari, inilah saya bangganya kenapa. Saya benar-benar pengen kasih tahu ke ibu-ibu semua yang masih bingung, yang masih sudah berhasil program di RSIA dan mau RSIA Bunda dan mau pindah ke rumah sakitnya, coba dipikirkan 2-3 kali lagi lebih baik. Kenapa? Karena kita kalau kenal dokter dengan baik, dengan dokter telaten di RSIA Bunda ini, semua dikorbankan. Bahkan pas saat saya mau lahiran, dokter saya itu padahal ada seminar di tempat lain, tapi melihat kondisi saya yang kritis sekali, benar-benar kritis, dia ambil tindakan langsung. Saya masuk ke rumah sakit Bunda, pindah langsung ke rumah sakit Bunda. Saat disuruh pakai ambulans, saya langsung bilang, saya debat sama Dokter Ari, dok, kalau kamu masukin saya ke ICU, saya akan benci kamu seumur hidup, saya bilang. Saya nggak akan mau sama kamu lagi. Saya mau kabur dari rumah sakit, saya bilang. Terus dia bilang katanya, enggak, kamu dengan saya dulu. Pokoknya kamu sekarang juga kamu ke rumah sakit Bunda. Karena kenapa Dokter Ali suruh saya ke rumah sakit Bunda, pindah dari rumah sakit tersebut? Karena rumah sakit tersebut mau masukin saya ke ICU. Dan saya nggak mau. Lalu, karena saya pasiennya beliau, dan beliau tidak punya akses di rumah sakit tersebut, beliau bilang, oke, saya ambil pasien saya bawa ke rumah sakit saya. Jadi, dan di sini, ini satu hal yang sangat luar biasa banget. Saya masuk sebagai lebih daripada Dokter Ivan. Maaf Dokter Ivan, saya masuk, saya nggak bayar dulu. Saya masuk ditimbang tensi dengan ocehan saya minta makan lagi, karena saya seharian nggak makan dok. Saya minta makan, minta minum ya, saya minta jus timun, minta susu Milo. Saya baru sadar tuh jam 3. Saya bilang sama suami saya, Fit, kamu nggak bayar. Oh emang harus bayarnya sekarang ya? Terus tanya suster, terus urusnya sekarang ya sus ya? Oh ya bu, pak, kalau mau diurus boleh ke depan sekarang. Dari jam 12:30 baru urus jam 3, kita udah dapat tempat tidur, dapat apa, belum masuk. Rumah sakit lain mana ada yang mau? Nggak bakal mungkin, percaya deh. Itulah hebatnya kita kalau misalnya punya dokter yang luar biasa. Makanya kalau sekarang orang-orang mau pindah, nih buat ibu-ibu nih, saya kasih tahu aja nih kalau ada program berhasil, kasih tahu dah, sharing-sharing sama teman-teman lain. Buat apa? Bagi-bagi berkat. Karena masih banyak banget orang yang pengen ngomongan. Jadi jangan pernah pelit ilmu, jangan pernah pelit kayak nggak mau sharing atau merasa kayaknya oh lagi sibuk banget misalnya, semua orang juga sibuk kok. Tapi kita menyempatkan diri untuk berbagi hal yang baik itu adalah luar biasa. Jadi buat saya pengalaman di sini,
Saya lahiran di sini, begitu saya lahiran, satu hal, kuasa Tuhan luar biasa lagi. Selain didukung ya, pertama kuasa Tuhan, kedua didukung rumah sakit, didukung suster yang baik-baik. Susternya nggak ada yang nakutin seperti rumah sakit tersebut. Susternya nggak ada yang bikin kita merasa kayaknya kita benar-benar difference banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain banget nih. Aduh, gue masuk ICU nih, masuk kami. Nggak ada sama sekali. Mereka menenangkan sekali, mereka membuat kita melihat kondisi kita tuh yang benar-benar kayaknya tenang bu, nggak ada apa-apa, santai. Mereka menenangkan kita tuh benar-benar santai, dan mendengarkan kita tuh benar-benar yang sampai detail-detailnya banget. Terus kalau yang paling banyak, satu hal yang paling mesti tahu lagi nih, di rumah sakit Bunda itu, susternya untuk jaga anak tuh jago-jago. Diajarin mulai dari massage payudara, mulai dari pro, karena yang saya bangga juga sama rumah sakit Bunda adalah rumah sakit Bunda tuh pro ASI loh. Jadi kalau di rumah sakit lain itu, pengalaman saudara-saudara dan teman-teman saya, mereka bilang kalau 2 hari ASI nggak keluar, mereka tuh langsung suruh pakai sufor. Tapi di rumah sakit Bunda ini nggak nakutin, nggak apa-apa kok bu, sampai hari ketiga baby masih oke, babynya Bunda, tenang aja Bunda, nggak usah takut, pelan-pelan ya Bunda, nggak usah khawatir, kalau semakin stres nanti air susunya nggak keluar Bunda. Mereka menenangkan sekali seperti itu, jadi susu-susunya pun cekatan sekali. Dan paling nomor satu yang paling itu penting pun, rumah sakit Bunda tuh memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan khusus untuk pasiennya. Jadi bukan hanya melihat dari segi harga atau segala macamnya, tapi ya yang saya bilang ya ada kualitas, ada harga. Jadi kalau misalnya menurut saya rumah sakit Bunda ini untuk saya lahiran ini, untuk anak kedua ketiga saya akan lahiran di sini lagi. Jadi ayo semua yang belum program, yang sudah ya jangan nunggu sampai 5 tahun kayak saya. 2 tahun belum ada momongan, segera periksa. Bukan harus langsung program kok, tenang aja. Kadang-kadang takut tuh dengan nama IVF Morula. Wah, begitu masuk jangan-jangan langsung suruh bayi tabung nih. Jangan-jangan langsung insang nih. Enggak kok, enggak semua kayak gitu. Dokternya nggak mata duitan di sini dan dokternya baik-baik semua. Jadi dokternya itu memberikan solusi sesuai dengan apa yang harus diberikan saat itu. Kecuali umur Anda sudah lewat dari masanya dan dokter harus segera mengambil tindakan, mungkin karena sel telur Anda berkurang atau mungkin karena kekurangan satu dan lain hal dari suami, itu yang harus dilakukan segera tindakan bayi tabung. Tapi jangan khawatir, semua itu ada caranya sendiri kok. Jadi buat ibu-ibu nih, buat teman-teman nih, kalian teman-teman saya nih, Yin nanya berapa sih bayi tabung habisnya? Ingatkan satu hal lagi, masing-masing manusia, masing-masing case. Jadi case-nya saya belum tentu Anda alami, jadi jangan takut. Saya habisnya berapa, belum tentu Anda habis seperti itu. Bisa lebih, bisa kurang, tapi nggak usah khawatir. Kalau pola hidup Anda sehat, sesuai dengan arahan dokter, sesuai dengan anjuran dokter, tenang aja kok, semuanya pasti akan oke.